Ada dulu belum naik. Yang kami hormati seluruh KLC pengelolaan penyuluh pertanian di 38 provinsi. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha Pusat Penyuluhan Pertanian, para Ketua Tim Kerja Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, para Ketua Tim Kerja di seluruh provinsi, dan juga seluruh penyuluh pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir kembali untuk melakukan rutinitas pagi kita, yaitu apel pagi penyuluhan pertanian. Apel pagi ini akan dilaksanakan dalam rangka sosialisasi peraturan Presiden nomor 2 tahun 2026 tentang urusan pemerintah konkuren di bidang pertanian, sekaligus seperti biasa konsolidasi kegiatan pusat penyuluhan pertanian sebagai upaya penyamaan resepsi, penguatan koordinasi, serta penegasan peran strategis penyuluhan pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu tidak memperpanjang waktu, mari sama-sama kita dengarkan. Saat ini mohon izin, apakah Bapak PLT Kapuslu sudah hadir? Sepertinya Bapak Kapus masih di dalam perjalanan. Mohon izin kita dahulukan mendengarkan informasi dari tim kerja PKP. Mohon izin pada Bu Febi, dipersilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yaitu Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, dan saya hormati Kepala Biro Dukung Sekretariat Jenderal Badan Pertanian atau yang mewakili, yang saya hormati KLC, Katinker, MKTU, Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, dan saya mengucapkan seluruh penyuluh pertanian yang hadir pada apel pagi ini. Izin Bapak Ibu, pagi ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama terkait penjelasan informasi. Pagi ini kami ada 3 link medsos yang kami harapkan Bapak Ibu untuk dapat dilakukan like, komen, share, kemudian juga bisa di-repost pada akun Bapak Ibu semuanya untuk bisa di-view oleh follower-follower dari akun medsos Bapak Ibu penyuluh pertanian seluruhnya. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan kembali untuk selain like, komen, dan share bisa di-repost pada akun-akun Bapak Ibu penyuluh pertanian. Mungkin bisa disampaikan link yang pertama. Apa? Ada 3 link, yaitu IG dari Kementerian Pertanian, kemudian IG Pak Wakil Menteri Pertanian, dan yang ketiga adalah IG dari Dirut SDM. Baik, yang pertama adalah infografis terkait dedikasi penyuluh pertanian. Izin Bapak Ibu ini merupakan salah satu konten yang memang mengangkat tentang penyuluh pertanian. Kami harapkan Bapak Ibu bisa melakukan like, komen sebanyak-banyaknya lebih dari 1 kali, kemudian juga bisa di-share pada follower, dan kemudian bisa juga mohon Bapak Ibu bisa sebarluaskan dengan cara di repost di akun medsos Instagram dari masing-masing penyuluh pertanian, sehingga follower-follower di bawah Bapak Ibu penyuluh pertanian bisa melihat konten-konten terkait program-program strategis Kementerian Pertanian, terutama yang hari ini adalah terkait kinerja dari penyuluh pertanian. Baik, yang kedua adalah Instagram dari program Pak Wakil Menteri Pertanian. Kemudian yang ketiga adalah Instagram dari Badan SDM terkait kinerja dari Brigade Pangan. Baik Bapak Ibu yang mohon bantuannya untuk lakukan like, comment, dan share. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kami juga masih menunggu rekap akun medsos dari Bapak Ibu sekalian yang belum melakukan input data terkait akun medsos yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nanti linknya sudah kami share melalui Chelsea ya Bapak Ibu, mohon dapat diisi sesuai dengan akun medsosnya dan jumlah followernya, dan kami akan evaluasi di akhir bulan Februari ini
terkait jumlah follower dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, salah satu bisa kami dorong Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan follower adalah Bapak Ibu bisa memfollow masing-masing teman-teman penyuluh pertanian dari lingkup kerja Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Sehingga bisa juga salah satu cara untuk meningkatkan follower Bapak Ibu. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu menyampaikan arahan dari Bapak Kapus Penyuluhan Pertanian, juga kami mohon Bapak Ibu penyuluh pertanian bisa membuat akun yang bisa membuat konten infografis yang menarik di akun medsos masing-masing dari Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah saya mengingatkan kembali terkait laporan HPP DKP dan Bapak Ibu mohon tetap dilakukan. Baik, izin Bapak Ibu dan teman-teman penyuluh pertanian, terima kasih. Semangat hari, tetap semangat. Selamat menjalankan ibadah puasa sebagai menjalankan. Semoga kita bisa bekerja dan menjadi ibadah buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Febi atas informasinya terkait diseminasi informasi. Dan saat ini mohon izin seluruh para KLC di sini kita sudah hadir juga dari pihak Biro Hukum yang dimana di Selamat sini. pagi Mbak Feby. Selamat pagi Bapak Dr. Aji Kurnia. Silakan Bapak dilaksanakan untuk paparannya hari ini. Terima kasih Pak. Makasih Mbak Feby. Mbak Ruth Natalia boleh dibantu share screen dulu. Mohon izin Mbak Feby, kami di jalan ya, nggak apa-apa ya. Iya Bapak. Dari Pak Menteri ini tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pusluhtan yang hadir di ruang Zoom, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, pejabat pimpinan tinggi lingkup Kementerian Pertanian, dan sahabat-sahabat penyuluh pertanian seluruh Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT ya atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas kita ya di Kementerian Pertanian, dan untuk yang menjalankan ibadah Ramadan semoga diberikan kekuatan dan kelancaran sampai nanti berbuka. Sahabat-sahabat penyuluh pertanian seluruh Indonesia, jadi kami diminta oleh Pak Kepala Biro untuk menyampaikan terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian pasca pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2026. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, sahabat-sahabat semuanya ya, sebelumnya ada Inpres 3 2025 pendaya gunaan penyuluh pertanian mendukung swasembada pangan nasional. Nah, Inpres 3 itu kemudian diikuti dengan Perpres yang sudah diundangkan ya di dalam lembaran negara pada tanggal 26 Januari 2026 kemarin. Lanjut, slide-nya dilanjutkan. Lanjut, Mbak Ruth. Sahabat-sahabat penyuluh pertanian semuanya seluruh Indonesia, eh, materi saya agak panjang, jadi ini sengaja di depan kami bikinkan summary-nya, ringkasannya. Ya, yang pertama, eh, sahabat-sahabat penyuluh semuanya harus tahu ya dan memahami bahwa telah terbit Perpres 2 tahun 2006 ya, Perpres 2 tahun 2006 tentang urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang pertanian ya, yang mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2026. Perpres ini semakin memperkuat ya sahabat-sahabat semuanya terkait dengan ya kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan penyuluh pertanian ASN ya. Dalam hal ini adalah PNS dan P3K ya. Jadi pasca Inpres 3 2025 diikuti dengan Perpres ini semakin kuat ya sahabat-sahabat penyuluh semuanya itu di bawah komando Kementerian Pertanian.
Oleh karena itu nanti ya pasca terbitnya Perpres 2 2006, karena kewenangan pengelolaan penyuluh pertanian ASN itu sepenuhnya menjadi kewenangan pusat ya dalam hal ini Kementerian Pertanian, mulai dari perencanaan ya, pengadaan, pengembangan, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian ASN, maka sudah tidak ada lagi formasi penyuluh pertanian ASN di pemerintah daerah. Kemudian teman-teman penyuluh pertanian, Bapak Ibu semuanya juga harus memahami, sekalipun demikian ya, Perpres 2 2006 masih memberikan kewenangan ya kepada pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota ya. Karena prinsip dasarnya sebenarnya ya, ini teman-teman penyuluh harus eh, memahami juga ya, terkait dengan sistem pemerintahan daerah ya, sesuai dengan Undang-Undang 23 pemerintahan sifat konkuren itu artinya apa? Artinya kewenangannya dibagi ya, dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Sehingga nanti pemberian dalam satu daerah provinsi maupun kabupaten kota ya sesuai dengan kewenangan ya. Jadi tetap nanti pertanian dan kota maupun provinsi itu melaksanakan kewenangannya. Teman-teman penyuluh semuanya dapat kami informasikan juga ya melalui Perpres 2 2006 ini, eh, pemerintah daerah kabupaten kota juga harus melaksanakan kewenangannya. Salah satunya adalah melakukan pengelolaan aset dan fungsi kelembagaan dan kelembagaan penyuluhan pertanian desa ya, atau Posludes untuk penyuluhan pertanian ya. Jadi ini semakin diperkuat dengan Perpres ini ya, bahwa kabupaten kota ya, pemerintah dan kota tidak boleh ya mengalih fungsi ya. Ini dari informasi yang kita kumpulkan dari Biro OSDMA ya, Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur, sampai dengan 13 Februari itu eh, data PPL final yang dialihkan itu sebanyak 38.318. Di dalamnya ada komposisi PNS, ada P3K dan CPNS. Nanti sahabat-sahabat penyuluh semua akan dilakukan penilaian kinerja ya, dengan bobot penilaian dibagi ya untuk sebanyak 40% itu dari kepala pusluh ya, kepala pusat penyuluhan, kemudian dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian itu 40%, dan dari pemilik iki mandat ya itu 20% ya. Mungkin ini nanti bisa kepala dinas gitu ya, sebagai pemilik iki mandat itu tetap diberikan porsi untuk menilai teman-teman penyuluh pertanian semuanya. Jadi teman-teman yang sehari-hari ya bekerja di dinas ya, harapan kami tetap menjaga hubungan baik ya, dan tetap bersinergi berkoordinasi dengan kepala dinas dan unsur-unsurnya. Bapak Ibu semuanya, jadi nanti harapannya penyuluh pertanian ini akan melakukan beberapa kinerja utama. Salah satunya adalah pendampingan program-program utama Kementerian Pertanian ya. Dan saya yakin ini sudah berjalan selama ini ya, pendampingan laporan LTT, peningkatan produksi, hilirisasi perkebunan ya, kemudian pemanfaatan alsintan, pendampingan penyusunan ERDKK ya, elektronik definitif kebutuhan kelompok, rencana kebutuhan kelompok, dan seterusnya ya. Termasuk nanti pengawalan dan pendampingan CPCL bantuan pemerintah. Ini menjadi apa namanya target yang akan dinilai oleh Pusluh, kepala PRMP dan tadi ya kepala dinas dengan porsi masing-masing yang tadi saya sampaikan. Lanjut.
teman-teman penyuluh pertanian se-Indonesia. Jadi teman-teman di samping harus memahami teknik penyelenggaraan penyuluhan pertanian ya, karena teman-teman juga berada di daerah, tentu menjadi penting ya untuk memahami pembagian urusan pemerintahan ya. Ya, ini untuk pegangan teman-teman sebelum kita nanti memahami apa sih isi daripada Perpres 2 tahun 2006 ya. Jadi teman-teman penyuluhan harus memahami bahwa urusan pemerintahan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yang bersifat absolut, ya, yang bersifat absolut itu yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Ya, pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal. Ya, ini sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Kalaupun ada UPT-nya di daerah, itu UPT-nya bersifat vertikal, artinya dia menjadi UPT miliknya pemerintah pusat ya, seperti halnya Kanwil Kementerian itu yang menjadi sepenuhnya kewenangan pusat ya. Tidak dibagi ke daerah. Kemudian di situ ada urusan pemerintahan umum ya untuk melaksanakan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian yang di ujung yang terakhir ini ada urusan konkuren ya. Ya, urusan konkuren di sini diberi penjelasan ya, urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota ya. Nah, pertanian ini masuk di urusan konkuren yang bersifat pilihan Bapak Ibu semuanya ya. Yang bersifat pilihan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa urusan konkuren itu dibagi lagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan ya. Nah, untuk urusan wajib nanti dibagi lagi yang bersifat pelayanan dasar dan yang tidak bersifat pelayanan dasar. Contoh misalnya urusan wajib yang terkait pelayanan dasar itu urusan pendidikan. Urusan wajib yang sedangkan pertanian ya ini teman-teman harus ketahui, pahami itu masuk dalam urusan konkuren yang bersifat pilihan. Ya. Maksudnya apa? Nah, ini dijelaskan di sini nih. Urusan konkuren tadi kan dibagi ya antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, ya masing-masing punya kewenangan. Kemudian urusan konkuren ini yang pada provinsinya pertanian, ya maka urusan itu menjadi kewenangan daerah tertentu, ya. Sampai di sini bisa dipahami ya, adik-adik semuanya ya. Jadi ini pemahaman dasar mengenai sistem pembagian urusan, ya. Sehingga nanti bisa menjadi bahan adik-adik semuanya, ya. Jangan keliru, seolah-olah nanti adik-adik beralih ke pusat, seolah-olah sudah apa namanya tidak bisa bersinergi lagi dengan daerah. Tetap ya, tetap bersinergi, berkoordinasi dengan daerah karena daerah tetap memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyuluhan pertanian sesuai dengan daerahnya masing-masing. Lanjut, lanjut, Mbak Ruth. Bisa dilanjutkan. Teman-teman penyuluhan pertanian semuanya. Jadi ini prinsip pembagian urusan konkuren ya. Apa sih sebenarnya kewenangan pusat, apa kewenangan provinsi dan apa kewenangan kabupaten kota? Prinsip dasarnya adalah ya, kalau pusat dia urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Nanti yang provinsi otomatis menyesuaikan ya urusan yang lokasinya lintas daerah kabupaten kota. Ya. Demikian pula yang kabupaten itu urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten kota. Kemudian usernya atau penggunanya itu adalah lintas daerah provinsi atau lintas negara itu yang pusat. Sementara yang provinsi ya urusan yang penggunanya itu lintas daerah kabupaten kota. Ya. Misalnya usaha perkebunan di bidang kelapa sawit misalnya, kalau dia melintasi usaha budidayanya ya kabupaten kota ya maka dia menjadi penerbitan izin usaha perkebunannya menjadi kewenangan provinsi.
Kalau dia masih dalam skup kabupaten kota, maka dia jadi kewenangan bupati. Kemudian urusan dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Ya, ini menjadi kewenangan pusat. Nah, nanti yang kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten kota menyesuaikan. Kemudian urusan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Ya. Kemudian urusan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional, ya, termasuk dalam konteks sekarang ini ya pemerintah pusat sedang melaksanakan ya asta cita Bapak Presiden khususnya yang kedua ya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional ya. Ini menjadi satu urusan yang peranannya sangat strategis ya untuk pertahanan dan keamanan eh, nasional kita ya karena kebutuhan pangan itu kebutuhan yang sangat fundamental ya yang tidak boleh ya, ditunda. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya teman-teman penyuluh, ini substansi Perpres 2 tahun 2006 ya. Perpresnya tidak terlalu banyak pasalnya ya, karena ini hanya sifatnya sebenarnya menambah lampiran Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah ya, karena di dalam Undang-Undang Pemda ya Undang-Undang 23 2014 memang yang saat ini berlaku belum mengatur mengenai ya sub urusan ya atau sub bidang penyuluhan pertanian. Ya, makanya terbit Perpres ini untuk melengkapi ya Undang-Undang Pemda Bapak Ibu semuanya. Jadi sebenarnya substansinya nggak terlalu banyak. Substansinya adalah membagi kewenangan ya, membagi kewenangan terkait dengan urusan pemerintahan konkuren sub bidang penyuluhan pertanian. Apa yang menjadi kewenangan pusat, apa yang menjadi kewenangan provinsi, apa yang menjadi kewenangan daerah kota, itu diatur di Perpres ini Bapak Ibu semuanya. Nah, dari matrik ini ya, kita sepintas sudah bisa melihat ya, memahami bahwa masing-masing tingkatan pemerintahan itu punya kewenangan ya, tidak sepenuhnya kemudian dilaksanakan oleh pusat. Tidak ya, ini teman-teman penyuluh harus bisa memahami ini. Makanya sekali lagi teman-teman harus tetap bersinergi, berkoordinasi ya dengan pemerintah daerah ya, dengan kepala dinas. Nah, ini kita bisa lihat ya dari matrik ini ya ada saudara-saudara semuanya apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ya yang di kolom paling kiri mulai dari penyelenggaraan penyuluhan pertanian nasional, perumusan kebijakan ya, pengelolaan penyuluh pertanian ASN ya, huruf C. Huruf C ini penting sekali. Ini huruf C ini adalah menjadi dasar hukum ya yang memperkuat pengalihan penyuluh pertanian ASN ke pusat ya. Ya karena konsekuensinya nanti ya sepenuhnya yang melakukan perencanaan, pengadaan, ya pengembangan kapasitas pegawai ya penyuluh ASN ini hanya pusat. Oleh karena itu nanti tidak ada lagi formasi penyuluh pertanian ASN di Pemda ya. Kemudian dan seterusnya ya sampai pengelolaan sistem informasi. Apa yang menjadi kewenangan provinsi ya saudara-saudara bisa sama-sama kita baca. Yang pertama, pelaksanaan penyuluhan pertanian dalam satu daerah provinsi. Yang kedua, pengorganisasian penyuluh pertanian lintas kabupaten kota di wilayah provinsi ya. Artinya itu tadi ya, karena prinsipnya adalah konkuren ya, konkuren itu artinya dibagi kewenangannya. Provinsi sekalipun ini masih punya kewenangan ya untuk melaksanakan penyuluhan dalam satu daerah provinsi ya. Ini kebijakan di dalam Perpres 2 2006 ya. Termasuk pengordinasian penyuluh pertanian lintas kabupaten kota ya, ini juga ya. Jadi tetap nanti kepala dinas punya peranan untuk menilai kinerja penyuluh pertanian ASN ya sebanyak 20% ya agar penyuluh pertanian ASN yang di provinsi ya itu tetap bersinergi ya dengan Pemda. Demikian pula yang kewenangan daerah kabupaten kota itu juga melaksanakan
penyuluhan pertanian dalam satu daerah kabupaten kota. Dan yang kedua, pengoordinasian penyuluh pertanian di wilayah kabupaten kota. Dan yang ketiga, pengelolaan aset dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan dan desa untuk penyuluhan pertanian. Ya, ini saya titip pesan dengan sungguh-sungguh, khusus yang huruf C ya, karena saya mendengar ini sudah mulai banyak yang melakukan pengalihan fungsi PPP. Ya, nanti teman-teman penyuluh bisa membantu menyampaikan, mengkomunikasikan kepada pimpinan di dinas bahwa dengan terbitnya Perpres 2 2006 ini semakin kuat ya perintahnya ya untuk agar BPP ya tidak dialihfungsikan peruntukannya di luar penyuluhan pertanian. Ya, ini perintah daripada Bapak Presiden, sekalipun dulu sudah juga diperintah di dalam Inpres 3, ini semakin dikuatkan lagi ya dengan Perpres ya. Jadi pemerintah daerah kabupaten kota ya harus melaksanakan kewenangannya untuk mengelola aset dan fungsi PPP ya untuk penyelenggaraan pertanian. Lanjut, saudara-saudara semuanya ya, sahabat-sahabat penyuluh semuanya. Jadi nanti karena Perpres ini masih bersifat umum ya, Perpres itu hanya mengenai kewenangan yang dibagi antara pusat, provinsi, kabupaten kota, maka ya penjabaran daripada Perpres itu nanti akan diatur di dalam Kepmendagri ya, keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah. Ya, nanti di sana diatur ya, dijabarkan ke dalam program, ya, kegiatan, subkegiatan, kinerja, indikator, satuan, ya, daripada penyelenggaraan penyuluhan tadi. Ya, untuk yang saat ini masih berlaku Kepmendagri 900 ya, titik 1 tahun 2025 ya. Nanti ke depan kita lakukan penyesuaian ya, karena sudah terbit Perpres 2 2026. Jadi kewenangan tadi yang muncul di kabupaten kota ya, mulai dari melaksanakan penyuluhan tingkat kabupaten kota, pengoordinasikan penyuluh ya, kemudian mengelola kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan itu nanti dijabarkan ya ke dalam program dan kegiatan di dalam sistem klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah. Lanjut. Nah, ini konsep penjabarannya ya, konsep penjabarannya ini masih konsep. Nanti ya, konsep ini akan coba kita usulkan masuk di dalam sistem kodifikasi tadi ya. Biar nanti daerah bisa melakukan perencanaan dan penganggaran ya, Bapak Ibu semuanya. Karena untuk dapat melakukan perencanaan dan penganggaran di daerah itu harus masuk di dalam Kepmendagri tadi ya. Itu menjadi dasar hukum nanti daerah mengalokasikan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah. Nah, ini untuk contoh misalnya ya. Ini untuk kewenangan pusat melakukan ke bawah aja Mbak, yang kewenangan yang nomor 3 yang pengelolaan penyuluh pertanian ASN. Nah, ini ya saudara-saudara semuanya ya, misalnya ini dibunyi di Perpresnya kan tadi kewenangan pusat salah satunya adalah pengelolaan penyuluh pertanian ASN ya. Maka ya penjabarannya itu adalah merencanakan ya, mengadakan, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian ASN ya. Kegiatannya apa aja yang terkait dengan ini? Usulan formasi ya. Penetapan wilayah binaan ya, penyelenggaraan uji kompetensi ya, ini untuk teman-teman yang mau naik jenjang ya, kemudian pengembangan karir penyuluh pertanian ya. Nah, ini penjabaran ya dari Perpres 2 2016 yang nanti akan kita usulkan masuk di dalam Kepmendagri kodifikasi. Lanjut ke kabupaten kota, ke kewenangan kabupaten kota. Pak Febi suaranya
cukup kencang ya. Ini ada yang minta dikencangin. Ini sudah full banget ini. Cukup bisa Bapak didengar ya Mbak Feby ya suaranya ya. bisa, Bapak. Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya ya, sahabat-sahabat penyuluh. Ini jadi misalnya penjabaran untuk kewenangan kabupaten kota ya. Kabupaten kota sesuai dengan Perpres 2 2006 itu punya kewenangan untuk melaksanakan penyuluhan pertanian dalam satu daerah kabupaten kota. Ya, penjabarannya seperti apa? Ya, penjabarannya ya, satu, mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan pertanian kabupaten kota. Ya. Nah, kegiatannya nanti menyusun rencana program kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa. Ya. Jadi tetap ya, nanti dinas eh, daerah itu tetap akan mengordinasikan penyusunan eh, program kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa. Kemudian termasuk melaksanakan kegiatan demplot, demfam, ya, dem area, ini. Kemudian koordinasi kegiatan penyuluhan pertanian antar kecamatan. Ya. Kemudian penjabaran yang lain ya terkait dengan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan, ya ini sudah dijelaskan kegiatannya, mengembangkan BPP ya Balai Penyuluhan Pertanian, melaksanakan penilaian kelas dan klasifikasi BPP ya sebagaimana ini juga sudah berjalan ya kelas-kelas BPP. Kemudian fasilitasi pembentukan, pemanfaatan dan pengelolaan BPP. Ini yang tidak kalah pentingnya, penyediaan sarana prasarana penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa. Ya, jadi meskipun secara apa namanya administrasi kepegawaian Bapak Ibu sudah beralih menjadi pegawai pusat, ya Perpres 2 2026 masih ya memerintahkan kepada dinas daerah kabupaten kota untuk eh, mengelola aset dan fungsi BPP Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi termasuk penyediaan sarana dan prasarananya itu tetap ya ada peran daripada dinas kabupaten kota. Lanjut, lanjut baru bisa dilanjutkan. Nah, ini Inpres 3 2025 ya tadi ya. Memang kita diberi waktu 1 tahun dan sampai dengan Januari atau Februari 2006 sudah beralih ya menjadi pegawai pemerintah pusat. Lanjut aja ini. Nah, saat ini data final yang dialihkan per 13 Februari itu sebanyak 38.318. Lanjut. Nah, komposisinya ada 21.166 ya PNS, 15.557 P3K, kemudian CPNS 1.595. Ya ini nanti akan didorong, difasilitasi gitu ya teman-teman penyuluh dengan Biro SDMA ya untuk melakukan untuk apa melakukan diklat dasar gitu ya agar segera nanti diproses menjadi PNS. Lanjut. Ini juga sudah dibentuk ya Bu Febi ya, Bapak Ibu dari Pusultan ya, terkait dengan si Mohon izin Bapak, mungkin ada kendala di internetnya.
Mohon maaf tadi keluar ya, Mbak Feby ini udah masuk Ya, lagi ya, ya Pak, udah masuk. barusan udah lancar. Oke, lanjut. Baik, Ini lanjut. silakan Pak. Ini kan sudah terbentuk kan ya ini ya, Kelsey dan timnya utama yang utamanya sesuai jenjang jabatan dan rincian berdasarkan golongan. Itu juga sudah dikompilasi oleh Biro OSDMA ya. Lanjut. Ini predikat kinerja nanti Bapak Ibu akan dinilai ya sesuai dengan Permen Pan RB 6 2022 ya. Nah, nanti pejabat penilai ini harus memahami ya eh, kuadran kinerja pegawai ya. Ada sangat baik, ya, ada baik, ada butuh perbaikan ya. Kemudian nanti akan dinilai apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi ya atau di bawah ekspektasi. Lanjut. Nah, ini rinciannya ya. Kalau realisasi kerjanya di atas 100% ya, bobotnya, range-nya, koefisiennya, nilainya, maka ratingnya akan diberi nilai di atas ekspektasi. Ya, ini sesi ini mungkin lebih banyak nanti teman-teman Biro OSDMA ya untuk menjabarkan lebih dalam lagi terkait dengan perhitungan nilai dan predikat kinerja penyuluh pertanian. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi nanti bobot penilaiannya tetap ada diberi kewenangan Pusluh 40% ya, PBRMP 40% dan 20% ini pemilik IKIM mandat ya, indikator kinerja individu mandat ya. Ini dalam hal ini adalah dinas ya. Jadi tetap saudara-saudara semuanya nanti tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan dinas masing-masing. Karena dinas nanti akan tetap punya peranan untuk menilai Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu ya, ini beberapa tugas pertanian, tugas penyuluh pertanian ya dalam pendampingan program utama Kementerian Pertanian. Saya kira ini sudah berjalan ya mulai dari laporan LTT ya, luas tambah tanam, peningkatan produksi, hilirisasi perkebunan ya, kemudian penyediaan benih bibit, pemanfaatan alsintan ya, baik prapanen maupun pasca panen, kemudian pendampingan ERDK ke pupuk subsidi, kemudian survei lokasi cetak sawah rakyat, IRPOM ya, irigasi perpipaan, penderasan materi dan informasi pembangunan pertanian, kemudian pendampingan PP ya, Brigade Pangan dan KEP lainnya, Lembaga Ekonomi Petani lainnya, dan pengawalan pendampingan calon petani calon lokasi ya atau CPCL bantuan pemerintah. Bu Feby, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Memang perpresnya sebenarnya substansinya nggak terlalu banyak karena hanya mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ya, sekaligus ini semakin memperkuat ya kebijakan kebijakan pemerintah untuk eh, mengalihkan penyuluh pertanian ASN ke pusat, sekaligus juga mengatur bahwa provinsi dan kabupaten kota tetap memiliki peranan ya untuk melaksanakan penyuluhan di daerah ya sesuai dengan kewenangannya. Yang termasuk dapat mengordinasikan ya penyuluh pertanian. Oleh karena itu eh, saya beberapa kali mengingatkan ya penyuluh pertanian tetap harus bersinergi ya, tetap harus berkoordinasi ya dengan dinas tempat ya sesuai dengan eh, prinsip eh, konkuren ya yang diatur di Perpres 2 2006 bahwa kewenangan subbidang penyuluhan ini dilakukan eh, secara terbagi ya antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Jadi tidak semuanya diambil alih oleh pusat gitu. Demikian Bu Feby, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Kurnia Darmawan selaku Ketua KLC Penyusunan Perundang-undangan 2 dari Biro Hukum atas paparan sosialisasi
Kepres nomor 2 yang sudah dilakukan hari ini. Baik, kita lanjutkan berikutnya menuju nih untuk Bapak Kapus dulu. Apakah sudah hadir Bapak? Baik, Baik, Bapak Kapus. Mari sama-sama kita dengarkan arahan dari Bapak Kapus, dipersilakan. terima kasih Bu Febi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, para penyuluh yang kami cintai, dimanapun Bapak Ibu berada di seluruh Nusantara. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas kita, meskipun kita saat ini berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih semangat lagi dalam bekerja, karena semakin banyak pekerjaan kita lakukan, semakin banyak amal yang akan kita peroleh. Insyaallah, amin. Bapak Ibu yang telah hadir, alhamdulillah ini 16.000 para penyuluh seluruh Indonesia. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, tadi alhamdulillah dari Biro Hukum Kementerian Pertanian sudah memberikan sosialisasi terkait dengan Kepres nomor 3 tahun 2026, bagaimana pembagian tugas antara penyuluh, ya, pembagian tugas di pusat, di provinsi dan kabupaten. Artinya Bapak Ibu semuanya semua masih bekerja, semua masih mendampingi Bapak Ibu, ya, masih mengkoordinasikan kegiatan Bapak Ibu di lapangan, ya. Bapak Ibu secara kepegawaian sudah pindah di pusat, namun demikian untuk koordinasi di daerah, di provinsi maupun di kabupaten ini masih sangat erat, ya. Jadi kita tetap melakukan kegiatan koordinasi bersama dinas. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami hari ini atau esok sudah akan memberikan surat yang pada intinya bagaimana penugasan Bapak Ibu semuanya di lapangan, ya. Ini kami sudah koordinasi pada hari Jumat kemarin bersama semua eselon 1 Kementerian Pertanian, dan sudah ada petunjuk bagaimana penugasan Bapak Ibu semuanya di lapangan, ya, untuk sama-sama berperan aktif melakukan kegiatan pendampingan dan pengawalan terhadap program strategis Kementerian Pertanian. Bapak Ibu, kita ketahui, ya, di Kementerian Pertanian ini ada 8 ya dirjen teknis, ya, kurang lebih. Ada sektor tanaman pangan, ada hortikultura, ada peternakan, ada perkebunan, ada PSP, ada lahan dan irigasi. Ya, ada 6 subsektor teknis, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya kami mohon nanti untuk mengawal di komoditas subsektor yang kami sebutkan tadi, ya, dengan diantaranya melakukan pendataan CPCL, kemudian nanti melaporkan data pencapaian target program prioritas, ya, dan tentu terlibat di dalam kegiatan pembinaan, pengawasan, evaluasi yang dilakukan baik oleh Sekretariat Jenderal, Dirjen, Kepala Badan maupun oleh Inspektorat Kementerian Pertanian. Selain itu, Bapak Ibu semuanya, para penyuluh juga melakukan pengawalan pendampingan terhadap bantuan pemerintah, ya, yang disampaikan kepada petani, serta pengawalan dan pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi. Nah, peran penyuluh pertanian dalam hal ini ya sebagaimana permentan, kemudian juga melakukan membuat berita acara pada aplikasi e-Banper yang nanti akan dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kabupaten. Selanjutnya juga nanti
dilakukan verifikasi kesiapan CPCL dan pembuatan berita acara pada IBANPER oleh Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Penyuluh Pertanian Provinsi. Selanjutnya juga pengusulan CPCL ini dilakukan oleh Kepala BBRMP Provinsi. Dan terakhir, Bapak Ibu, peran penyuluh ini juga melakukan pengawalan pendampingan terhadap pupuk bersubsidi sesuai dengan Permentan nomor 3 tahun 2026, di mana Bapak Ibu wajib melakukan pendampingan dan pengawalan penyusunan ERDKK, kemudian juga menjadi tim verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi bersama Dinas Pertanian, ya, tentu yang membidangi pertanian. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan kami berikan surat secara tertulis yang kami sampaikan kepada para ketua Kapoksi maupun para Katinker, dan tentu kami akan tembuskan ke kepala dinas masing-masing. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua terkait dengan Tukin, ya. Bapak Ibu semuanya perlu kami klarifikasi bahwa untuk Tukin ini tidak ada perbedaan antara ASN maupun P3K. Semua kami usulkan bersamaan, menyeluruh tanpa terkecuali, ya, untuk para ASN dan P3 yang sudah memenuhi syarat. Adapun Bapak Ibu yang belum menerima, memang pada hari Jumat kemarin ada kendala di Kemenkyu di mana servernya sempat down, ya. Nah, hari ini kami sudah koordinasikan kembali pagi ini untuk SP2D, ya, insya Allah sudah masuk semuanya, dan mudah-mudahan nanti siang atau sore itu sudah masuk ke rekening Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dalam proses SP2D dan masuk ke rekening Bapak Ibu semuanya. Ya, kami menyampaikan permohonan maaf, ya, karena memang data Bapak Ibu cukup banyak, ya, 38.000 ini harus disesuaikan dengan kemampuan aplikasi yang ada, ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu Tukin semuanya akan terselesaikan. Selanjutnya informasi Bapak Ibu, ini kami melihat laporan dari media sosial, ya, Bapak Ibu sudah kurang lebih hampir 31.000 penyuluh yang sudah memberikan laporan akun medsosnya, dan rata-rata untuk Instagram maupun TikTok itu kurang lebih punya follower 500. Nah, ini masih perlu ditingkatkan, ya Bapak Ibu semuanya. Nanti di akhir Februari kami akan cek kembali, mudah-mudahan masing-masing bisa mencapai 1.000 follower minimal. Ini penting sekali Bapak Ibu, mengingat saat ini Kementerian Pertanian, ya, dalam 1 dekade terakhir ini sudah bekerja luar biasa untuk sektor pertanian, ya, baik anggaran maupun kerja-kerja di lapangan ini sudah terlihat, ya. Jadi Bapak Ibu di sini mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan informasi, ya, kepada masyarakat terkait dengan capaian kinerja Kementerian Pertanian dan juga program-program kerja, ya, kebijakan-kebijakan pemerintah. Selanjutnya kami juga akan meminta, ini saya melihat cukup kreatif, ya, Bapak Ibu penyuluh luar biasa di media sosial, ya, bagaimana pemanfaatan AI untuk mendukung kinerja Bapak Ibu dalam mengedukasi, ya, para petani, masyarakat, ya, terkait kegiatan pertanian. Ini menarik dan kami akan meminta Bapak Ibu yang memposting apakah itu bentuk informasi di lapangan terkait kebutuhan petani, ya, berupa infografis, ya. Ini kalau sudah dilihat 1.000 orang lebih, berarti ini sudah bagus, ya. Nah, untuk itu nanti akan kami coba buatkan Google Form, ya, Bapak Ibu yang sudah memiliki
viewer di atas 1000 untuk postingannya terkait dengan edukasi Bapak Ibu menggunakan infografis. Ini nanti akan kita lihat. Kita akan berikan apresiasi ya Bapak Ibu semuanya. Nanti tolong Bu Feby bisa memberikan Google Form. Baik. Ini untuk memicu Bapak Ibu semuanya. Saya rasa itu Bapak Ibu beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. Mari kita terus semangat. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapuslu. Mari sama-sama kita lanjutkan kembali acara kita yang terakhir adalah paparan dari tata usaha kepada Ibu Caca. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Bapak Aji Kurnia dari Biro Hukum, Bapak Ibu Ketua Kelompok Substansi di lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian maupun di Provinsi, Bapak Ibu Ketua Tim Kerja di lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian maupun juga di Provinsi dan Kabupaten Kota, serta yang kami banggakan rekan-rekan, saudara-saudara dari penyuluh pertanian. Izin kami menambahkan pada apel pagi hari ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih tetap semangat ya sambil menjalankan ibadah puasa, tetap berproduktif, bekerja, termasuk juga di lapangan. Bapak dan Ibu terkait administrasi, mungkin yang akan kami tambahkan terkait administrasi keuangan maupun juga administrasi kepegawaian. Yang pertama tadi terkait Tukin, Bapak Ibu Tukin, sebetulnya tadi sudah dijelaskan dan ditegaskan oleh Pak Kapusluh, ya, mohon kesabarannya Bapak Ibu. Insya Allah hari ini secara bertahap ya Bapak Ibu, secara bertahap ada proses waktu dan sesegera mungkin akan masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Dan mungkin izin kami menambahkan, Tukin diberikan, kami tadi melihat di Q&A ini banyak sekali pertanyaan terkait administrasi keuangan dan kepegawaian. Mungkin di kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa informasi yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pemahaman Bapak Ibu ya, sehingga tidak ada lagi kesimpang siuran informasi terkait administrasi keuangan khususnya. Untuk Tukin, Bapak Ibu, Tukin ini diberikan bagi PNS dan P3K. Tidak ada diskriminasi selama Bapak Ibu berstatus PNS dan P3K di bawah Kementerian Pertanian, Bapak Ibu berhak mendapatkan tunjangan kinerja, ya, yang disesuaikan dengan grade dan jabatan Bapak Ibu semua. Nah, tadi sudah dijelaskan, disampaikan oleh Pak Kapus bahwa Tukin yang tahap kedua sedang berproses. Ini sudah finalisasi, Bapak Ibu. Finalisasi 276 di tahap kedua ini akan dilakukan pembayaran Tukinnya. Jadi, sekali lagi kami mohon kesabaran dan sebetulnya di tahap kedua ini porsinya lebih banyak adalah PNS. Ya Bapak Ibu, 216 orang itu dari PNS, sedangkan P3K-nya hanya sekitar 20% ya Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu saja secara bertahap karena ini ada proses administrasi yang melibatkan juga dari Kementerian Keuangan maupun juga dari pihak perbankan, sehingga kami mohon sekali lagi kesabaran dari Bapak Ibu untuk menunggu kehadiran Tukin di rekening Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, kemarin minggu lalu kami sudah menyampaikan link untuk pengisian link Google Form untuk pengisian ketidaksesuaian nominal Tukin ya sesuai dengan grade dan jabatan dan grade-nya, dan juga ketidaksesuaian atau belum menerima
gaji di bulan Januari dan Februari. Ya, jadi ada 2 Januari dan Februari. Nah, cukup cukup banyak kami menerima yang ketidaksesuaian tukin. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini perlu proses waktu penyesuaian ya, dikarenakan memang jabatan yang tidak sesuai, semula ada ketidaksesuaian jabatan di dalam aplikasi si ASN dengan dokumen yang dimiliki Bapak Ibu. Ada yang sudah naik jabatannya namun tidak terupdate di si ASN, dan ini sebetulnya dilakukan generate Bapak Ibu, dilakukan generate oleh Biro OSDMA. Kami sudah menerima semua data-datanya dan akan kami proses bersama dengan teman-teman di Sekretariat Badan maupun juga di Biro SDMA. Sekali lagi kami mohon kesabarannya Bapak Ibu ya untuk menunggu proses waktu ini. Kemudian ada pertanyaan tadi, kenapa keluarga tidak bisa masuk dan masih gajinya masih berstatus single. Betul Bapak Ibu, tunjangan keluarga tidak bisa dirapelkan ya. Yang bisa dirapelkan hanya gaji pokok dan tunjangan jabatannya. Tunjangan fungsional, tunjangan jabatan fungsional yang melekat di gaji. Nah, sehingga untuk tunjangan keluarga itu tidak bisa dirapelkan, Bapak Ibu. Nah, ada lagi pertanyaan terkait paket data ya. Izin mungkin kami menginformasikan juga untuk paket data. Kembali lagi Bapak Ibu, saat ini sedang diproses secara bertahap karena puluhan ribu yang harus disalurkan untuk paket data. Teman-teman dari Sekretariat Badan yang memang sebagai eksekutor ya untuk pengiriman paket data ini masih memproses Bapak Ibu, masih memproses ke nomor HP Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi kami mohon kesabaran untuk menunggu. Nah, itu terkait administrasi keuangan. Untuk administrasi kepegawaian, beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang pensiun atau TMT pensiun di Februari, di Januari, Februari, dan Maret ya. Saat ini memang kami di Pusat Penyuluhan Pertanian baru menerima sekitar kurang lebih 50 orang perteknya yang sudah keluar dari BKN. Jadi pertek ini menjadi syarat wajib untuk dikeluarkannya SK pensiun Bapak Ibu semua yang sudah pensiun. Nah, pertek ini dibuatnya oleh BKN Bapak Ibu. Jadi kami mohon kesabarannya untuk Bapak Ibu yang menunggu SK pensiun dan juga SKPP-nya. Kemarin ada yang menanyakan kepada kami SKPP. SKPP itu baru bisa dikeluarkan saat Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua pembayaran. Artinya Bapak Ibu sudah menerima semua hak-hak yang terkait administrasi keuangan dari Kementerian Pertanian. Selama Bapak Ibu belum selesai sebagainya, SKPP tidak bisa dikeluarkan terlebih dahulu, ya. Sehingga mohon ditunggu nanti saat semua sudah selesai yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pembayaran selesai, baru Bapak Ibu bisa menerima SKPP. Ya, SK pensiun akan dikeluarkan oleh Biro OSDMA. Ya, jadi ini juga membutuhkan proses ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat sebagian sedang menunggu prosesnya ya. Prosesnya saat ini sedang menunggu di TTE oleh Bapak Sekretaris Badan. Ya, jadi tidak di kami di Pusluh, namun prosesnya di Sekretariat Badan. Sehingga kami mohon Bapak Ibu juga bisa menunggu kesabarannya untuk menunggu proses ini. Kemudian P3K, mungkin perlu kami ingatkan kembali, P3K tidak mendapatkan pensiun. Dan tadi saya melihat di Q&A batas terkait pertanyaan masa pensiun ya, masa pensiun untuk P3K.
BUK atau batas usia kontrak Bapak Ibu yang berstatus P3K adalah di umur 58 tahun ya Bapak Ibu. Mohon ini bisa dicermati dan dipahami bagi Bapak Ibu yang berstatus P3K. Kemudian terkait SKP. Pertanyaan yang dari kemarin juga masuk ke kami dan juga kami lihat di kolom chat dan Q&A. Terkait SKP, kami menghimbau untuk kepada seluruh Bapak Ibu Kelsi di provinsi bisa melakukan rekapitulasi, ya, bisa merekap SKP tahun 2025 dari penyuluh pertanian yang ada di wilayahnya, dari kabupaten kota yang ada di wilayahnya. Nah, SKP 2025 ini sebetulnya sebagai dasar pembayaran tukin dari mulai Januari sampai dengan Maret, Bapak Ibu. Jadi wajib dikumpulkan, dikolek oleh masing-masing KLC, dan nanti kami di pusat akan membuat Bitly ya, membuat link Bitly untuk menampilkan folder-folder dari masing-masing provinsi. Nah, nanti Bapak Ibu KLC maupun Katimkernya bisa mengupload yang sudah dikumpulkan. Yang sudah dikumpulkan di Bitly dari 38 provinsi untuk eviden tukin. Nah, dengan dibuat saja kolomnya, nama, NIP, kemudian predikatnya, dan di-attach filenya, ya, di-attach filenya, Bapak Ibu. Nah, itu terkait SKP, kemudian untuk PAK. PAK sementara Bapak Ibu bisa dilakukan secara manual terlebih dahulu, ya, dibuat manual, di PDF-kan, kemudian saat nanti proses naik pangkat atau naik jenjang jabatan baru akan dilakukan peremajaan di e-kinerjanya. Ya, Bapak Ibu, jadi menunggu e-kinerja ini kembali apa namanya bisa mengakomodir dari Bapak Ibu semua, sementara untuk PAK dilakukan dulu secara manual. Nah, terkait e-kinerja sebetulnya sudah pernah kami sampaikan melalui grup di grup KLC ya, di grup KLC pernah sudah kami informasikan untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian yang di instansi asalnya menggunakan e-kinerja tapi belum menyelesaikan transaksi klaim PAK ataupun SKP-nya di e-kinerja, maka perlu melakukan hal sebagai berikut. Jika belum dinilai SKP-nya ataupun sudah dinilai SKP-nya tapi belum klaim angka kreditnya via e-kinerja. Nah, saat ini kami sudah mengubah ke instansi lama. Silakan diklik di menu profil pada e-kinerja, lalu klik edit dan pilih unit organisasi saat penempatan di instansi lama. Ya, jangan diklik sinkron CASN. Jangan diklik sinkron CASN-nya. Kemudian dapat diinformasikan kepada pimpinan di instansi asal untuk melakukan penilaian SKP secara manual, Bapak Ibu. Jika sudah diklik, ya, jika sudah dinilai, klik kirim CASN di tombol penilaian. Kemudian selanjutnya klaim PAK di fitur angka kredit sampai di TTE dokumen PAK atau dokumen tanda tangan basahnya diunggah di e-kinerja. Kemudian lakukan klik sinkron AKSI ASN, dapat dicek di akun My ASN masing-masing pada menu layanan ASN, update data, kemudian riwayat angka kredit jika memang riwayat angka kreditnya sudah berhasil mengalir. Nah, terakhir kembali ke menu profil, lalu klik sinkro si ASN untuk mengembalikan data ke Kementan. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa dipelajari, nanti kami juga akan mengulang lagi untuk mengirimkan terkait pertanyaan terkait e-kinerja ini.
Kemudian ada pertanyaan mutasi saat ini apakah sudah bisa? Belum bisa, Bapak Ibu. Mutasi saat ini belum bisa dilakukan karena kami khawatir apabila nanti ada yang memaksa melakukan mutasi maka akan datanya akan berantakan lagi. Ya. Kemudian pertanyaan uang makan. Uang makan nanti akan dihitung basisnya dari kehadiran yang melalui G-form yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu ya. Dan saat ini masih dalam proses rekapitulasi. Kemudian terkait penyesuaian ijazah akan dilakukan ujian KPPI ya. Medianya input melalui Linktree G-form yang sudah pernah diberikan dan nanti akan diproses secara berjenjang oleh tim di Sekretariat Badan. Kemudian terakhir, informasi yang kami ingin sampaikan terkait BPJS, Bapak Ibu. BPJS saat ini sedang diproses bertahap dokumen jadi gini, untuk mengusulkan BPJS, Bapak Ibu, dokumen yang dibutuhkan itu adalah SPM gaji, slip gaji, dan SP2D. Nah, nanti 3 dokumen ini akan disatukan dengan data pribadi Bapak Ibu semua yang ada di G-form ya, by NIK. Nah, setelah disatukan baru kami bisa mengupload atau mengajukan ke BPJS-nya. Sehingga ini prosedur dan membutuhkan proses waktu Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu saja terkait BPJS. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait informasi administrasi keuangan maupun juga administrasi kepegawaian. Itu saja demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Caca untuk informasi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan ingat kita waktunya sudah pukul 9:20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu, terima kasih untuk seluruh para penyuluh dan juga KLC, Katinker, serta seluruh lingkup pusat penyuluhan pertanian yang sudah hadir pada apel pagi hari ini. Tetap semangat untuk melakukan